Shalom saudaraku, bagaimana keadaan ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan? Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa saat ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Mei. Perjalanan waktu yang mungkin tahun ini begitu berat kita hadapi terkait dengan COVID-19. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu ini sabda Tuhan kembali ingin menguatkan kita bersama akan kasih penyertaan Tuhan. Siapa dari kita yang tidak mengetahui lagu ataupun syair dari Mazmur 23 terkait dengan keberadaan Allah sebagai gembala? Ya, kalau kita lihat bacaan dari Mazmur 23 dan nanti dengan ayat di dalam Yohanes, kita akan lihat bersama. Yang pertama yang dapat kita lihat adalah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Satu ungkapan yang luar biasa yang pemazmur coba gambarkan terkait dengan keberadaan Allah sebagai gembala, dan dia akan memberikan apa yang dibutuhkan manusia, takkan kekurangan. Oleh sebab itu, jikalau kita lihat saat ini, siapa yang mau hidup penuh dengan kekurangan? Saya yakin ibu bapak saudara dan saya juga tidak mau. Minimal kita ingin menghendaki kehidupan yang cukup. Mana ada orang yang ingin kurang. Entah itu kurang masalah ekonomi, entah itu kurang perhatian, entah itu kurang kasih sayang. Pasti orang tidak akan mau. Oleh sebab itu, Tuhan sebagai gambaran gembala, dia akan memberikan sehingga kita tidak kekurangan. Ini yang pertama. Dan inilah juga Tuhan yang kita sembah. Mengapa demikian? Ya, karena dia mengetahui siapa domba-dombanya. Oleh sebab itu, jika kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat 1 sampai dengan 10 dikatakan di sana bahwa sang gembala mengetahui domba-dombanya. Bahkan domba-domba pun mengenal ataupun mengetahui suara dari gembalanya. Begitu dekat sehingga sang gembala mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari domba-domba. Inilah juga Tuhan kita, mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari domba-dombanya. Ibu bapak saudara dan saya, dalam menghadapi COVID-19 saat ini, banyak kita merasa kelemahan, ketakutan. Kita menjaga segala sesuatunya, memperjuangkan segala sesuatunya. Memperjuangkan dari rasa kekhawatiran, berjuang untuk memperoleh kesehatan yang baik, berjuang untuk memperoleh ekonomi yang baik di tengah pandemik ini. Akan tetapi sabda Tuhan di bagian pertama ini menguatkan kita, dia gembala yang akan memberikan kecukupan dalam kehidupan kita, tidak kekurangan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ibu bapak saudara Yesus Kristus, kita dapat melihat di ayat yang ke-9 dan 10 di dalam Yohanes 10 ini. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini yang kedua, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan datang melalui pintu. Pintu yang apa? Pintu yang terbuka. Untuk apa? Memberikan kehidupan. Inilah yang kedua, bahwa Tuhan datang untuk memberi kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang berlimpah. Inilah yang luar biasa dalam keberadaan Tuhan Allah kita. Dia datang bukan untuk memberikan ketakutan. Dia datang bukan untuk memberikan kekhawatiran. Akan tetapi dia datang untuk memberikan hidup dalam kelimpahan. Mungkin saat ini kita merasa kekurangan. Mungkin kita saat ini merasa tidak berdaya. Tidak bekerja. Work from home. Bekerja di rumah.
yang kadang bahkan sering menyebabkan suasana hati kita juga berbeda, yang lebih dari 1 bulan kita hadapi ini. Kita merasa tertekan. Akan tetapi saat kita mau datang, bagaimana pintu itu terbuka untuk menguatkan kita, Allah yang memberi kehidupan. Disinilah yang kedua. Ya, Tuhan tetap memberikan kehidupan bagi ibu, bapak, saudara, dan saya. Dalam apa menghadapi kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang penuh dengan berlimpah. Berlimpah apa? Berlimpah sukacita. Oleh sebab itu, di bagian yang kedua ini, kita diajak untuk bersama. Karena kita sudah merasakan kelimpahan hidup bersama dengan Tuhan. Maka ayo kita bagikan kelimpahan itu. Dengan cara apa? Oh, tidak melulu harus materi. Akan tetapi, kita dapat memberikan kelimpahan itu berupa perhatian, doa, dukungan. Bukan seperti yang ada saat ini. Banyak orang yang justru mengucilkan, entah itu mereka positif COVID atau bahkan para medis yang sudah berjuang, justru mereka tidak diterima. Ibu, bapak, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita sudah merasakan kelimpahan itu, dan Tuhan datang membuka pintu. Oleh sebab itu apa? Ayo kita perhatikan mereka, kita berikan dukungan, semangat, doa bagi korban ataupun positif COVID-19, ODP dan PDP, agar apa? Mereka dapat sukacita. Saat sukacita itu dirasakan, maka imun dan kesehatan itu akan dirasakan, pemulihan itu. Begitu juga dengan para perawat, dokter, para tim medis yang lainnya, yang sudah berjibaku untuk apa? Menyelamatkan pasien COVID-19. Yang kita lihat di luar sana justru dikucilkan, yang justru ditolak untuk pulang ke kos dan segala macam. Oh, kita sebagai orang percaya sudah merasakan pelimpahan. Kita sebagai orang percaya sudah merasakan sukacita. Oleh sebab itu, kita diajak untuk apa? Berbagi kasih. Yang memberikan perhatian, membukakan pintu. Melalui dukungan para medis, banyak orang yang akhirnya dapat diselamatkan. Banyak orang yang dapat tersenyum kembali di tengah kekhawatiran. Oleh sebab itu, inilah minggu pertama bulan Mei. Ayo kita dukung semuanya. Dan juga kita membagikan segala sesuatu kelimpahan dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan sebagai gembala kita sudah memberikan terlebih dahulu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus